Kasus vaksin palsu terus bergulir bak bola liar setelah vaksin ulang dilakukan. Kini tuntutan pemeriksaan kesehatan jadi bagian penting untuk memastikan dampak dari vaksin yang terlanjur terpapar ke tubuh korban. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan bagi para korban vaksin palsu? Kami bahas malam ini bersama Ketua Bidang Keorganisasian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pak Mahesa Paranadipa. Selamat malam, Pak Mahesa. Selamat malam. Kemudian juga ada Ibu Titi Haryati, Komisioner KPAI. Selamat malam, Bu Titi. Selamat malam. Dan melalui sambungan telepon, Saudara, ada Kabak Penum Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul. Selamat malam, Pak Martinus. Selamat malam, Bu Tian. Pak Martinus, saya ingin mengkonfirmasi, benar sudah diserahkan berkas ada berapa tersangka dari 23? Ya, dari 23 ini kita buat 3 berkas perkara. Yang 3 berkas perkara ini adalah bagian dari jaringan-jaringan. Jadi ada 3 jaringan. Jadi yang sudah selesai jaringan pertama ini sudah kita kirim berkas perkaranya dengan pasal yang dilanggar adalah pasal tentang Undang-Undang Kesehatan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada 7 tersangka yang kita kirim untuk 1 berkas perkara. Dan berkas perkara lain 2 itu sudah selesai namun belum kita serahkan. Dan yang ketiga masih dalam proses kelengkapan berkas perkara. Demikian, Mbak Pristian. Jadi saya konfirmasi lagi, jadi satu berkas perkara itu masing-masing jaringan dibuatkan 1 berkas perkara dengan berbeda jumlah tersangka tentunya ya Pak Martinus? Ya, betul. Ya, demikian Mbak. Jadi 1 jaringan pertama itu ada 7, kemudian yang kedua ada 5, ada 6, dan ketiga ada sekitar 8 orang ya. Lantas bagaimana 1 berkas perkara lagi untuk 1 jaringan, Pak? Yang 1 sudah kita lengkapin, sudah dalam hari Senin akan diserahkan, direncanakan oleh penyidiknya, dan yang ketiga masih dalam proses kelengkapan berkas perkara. Kita tahu bahwa kelengkapan berkas perkara itu membutuhkan keterangan saksi, ahli, kemudian penyitaan barang bukti, penetapannya, dan sebagainya. Itu tentu menjadi berkas perkara yang harus kita lengkapi untuk kita serahkan nantinya untuk diteliti oleh jaksa penuntut umum dari Kejagung. Pak Martinus, untuk 3 jaringan yang sudah Anda serahkan berkas perkaranya, bisa dijelaskan jaringan di mana saja Pak untuk 3 jaringan itu? Ya, yang 1 baru 1 yang selesai ya. Yang 2 tadi masih dalam proses kelengkapan, dan 1 lagi nanti kita hari Senin kita akan serahkan berkas perkaranya yang direncanakan penyidik. Yang 1 yang sudah yang kita kirim ini adalah berkas perkara terkait yang kita lihat atas nama IR, ya, kemudian HT, kemudian RA yang kita ketahui suami istri yang ada di Kemang Pratama, kemudian SU dan NIR, SUB, dan IR, dan NI. Nah, ini adalah yang pertama kita ungkap, yang kemudian kita lakukan 1 pemberkasan perkara sehingga sudah selesai, kita serahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti apakah lengkap atau masih ada yang akan kita lengkapin. Mbak Pristia. Ya, Pak Boyo Rafli sempat menyatakan beberapa waktu lalu bahwa sebenarnya tidak hanya di Jabodetabek peredaran vaksin palsu, tapi juga diindikasikan ada di 9 provinsi. Bagaimana dengan penyelidikan setidaknya di 9 provinsi tersebut, sudah ada perkembangan, Pak? Ya, dari awal Barreskrim Polri kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Reserse di semua wilayah hukum yang ada di Indonesia, kemudian dilakukan upaya-upaya penyelidikan, kemudian upaya-upaya penindakan apabila memang ini terkait dengan penyalahgunaan ini. Yang kita ketahui bahwa ada kerjasama dengan Polda Jateng yang kemudian mengungkap dan menyerahkan perkaranya, menyerahkan tersangkanya kepada Barreskrim. Ada 2 yang pada awal kasus ini terungkap, kemudian merupakan tersangka. Nah, ini kemudian diproses.
Untuk daerah-daerah lainnya memang disinyalir dari beberapa catatan-catatan para tersangka pelaku ini memang menyebar ke beberapa tempat di wilayah kita. Namun untuk hasil dari apakah ini sudah digunakan atau belum, memang ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kita tahu bahwa dalam praktek penyalahgunaannya dan peredaran vaksin palsu ini diminta vaksin palsu ini apabila ada order, sehingga memang data-data berapa jumlah, kemudian berapa Pak Martinus, penggunaannya itu yang perlu kita ketahui. Pak Martinus, persisnya kapan kira-kira bisa mendapatkan kepastian 9 provinsi itu apa saja, dan bisa dikonfirmasi adakah vaksin palsu di sana? Sejauh ini berdasar hasil penyelidikan dan kerjasama dengan sejumlah Polda, Pak Martinus. Ya, sampai saat ini memang kita belum menemukan hasil yang diungkap oleh pihak Polda daerah ya, tetapi kita kan perlu tahu bahwa mencari barang bukti ini yang penting bagi kami, dan menghentikan praktek-praktek itu bagi kita semua. Saya kira tidak hanya bagi pihak Polri, kita semua bertekad untuk menghentikan penggunaan dari vaksin palsu, vaksin palsu ini. Ya. Pak Martinus, ini satu tentu yang kita pertanyaan. lakukan. Pak Martinus, satu pertanyaan singkat terakhir untuk Anda. Pak Martinus, kan kerja kepolisian sekarang tidak hanya soal penyelidikan atau penyidikan adanya vaksin palsu di mana dan oleh siapa, tetapi juga pengamanan terhadap para orang tua yang saat ini protes keras anaknya diindikasikan terpapar vaksin palsu. Bagaimana kesiapan dari pihak kepolisian untuk mengamankan proses kegaduhan yang terjadi selama ini? Ya, kita sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan beberapa komunitas dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengadukan. Kita lakukan komunikasi, kita buat pos keamanan di masing-masing rumah sakit, sehingga apabila ada satu diskusi itu perlu melibatkan pihak kepolisian dalam hal ini berupaya untuk mencegah tindakan-tindakan anarkis. Kita paham bahwa ini menjadi satu masalah bagi keluarga, bagi keluarga-keluarga kita. Tentu ini harus bisa kita komunikasikan, kita koordinasikan. Kebijakan pemerintah sendiri sudah sangat jelas untuk melakukan vaksin ulang. Tentu ini bagi para orang tua yang menganggap putra-putrinya ini kena dengan vaksin palsu, tentu ini menjadi bagian dari upaya-upaya pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan kesehatan anak-anak kita. Baik, komunikasi. Demikian, Mbak Prisya. Baik, komunikasi sudah dibangun oleh polisi ke masyarakat. Terima kasih, Kombes Martinus Sitompul. Bu Titi yang mendapatkan laporan 20 perwakilan dari keluarga dari Harapan Bunda ya, Bu. Ya. Ibu memberikan langkah-langkah konkret atau masukan kepada para keluarga, pihak keluarga? Ya. Apa saja? Jadi kemarin sudah datang ke kantor kami di KPAI, sesuai dengan tupoksi yang ada di KPAI itu adalah suatu pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat, maka kita langsung merespon pengaduan tersebut, sehingga apa yang dijadikan kegelisahan dan kegalauan dari para orang tua inilah yang di dalam satu aliansi ini yang datang ke kami, kemudian kami menyikapi, dan hari ini tadi kita sudah tayangkan surat untuk memanggil rumah sakit di Jakarta Timur, di Ciracas itu kita panggil nanti hari Rabu. Dalam arti bahwa pengaduan ini kita respon dan kita juga menindaklanjuti untuk memanggil rumah sakit tersebut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi dengan adanya kasus vaksin palsu ini. Karena dari perwakilan kemarin yang datang itu yang dikeluhkan itu adalah komunikasi yang tidak bisa terbangun antara rumah sakit dengan orang tua. Ketika mereka datang ke rumah sakit tidak ada yang bisa dihubungi dan juga tidak ada suatu informasi yang bisa memberikan suatu penjelasan pasti kemana harus melakukan vaksin ulang. Karena pada saat hari pertama dilakukan vaksin ulang ya hari Senin itu, banyak masyarakat orang tua yang sudah datang ke rumah sakit, tetapi di sana kosong tidak ada orang, sehingga semua pada pergi ke Ciracas di puskesmas untuk dilakukanlah vaksin ulang. Sehingga Ciracas sendiri yang kapasitas kuotanya hanya sekitar 25, kemudian lebih dari jumlah yang itu dan semua dilayani. Di Harapan Bunda saja. Semua dilayani, semua dilayani, dan
saya sudah menanyakan kepada dokter di sana bahwa akan dilayani, kalaupun hari Selasa pun itu akan ada yang datang tetap dilayani. Nah ini yang dilakukan, kemudian nanti kami akan melakukan mediasi dan juga tetap tujuan utamanya adalah pelayanan kesehatan. Kalau misalnya terjadi dari jumlah anak yang diperkirakan informasi ada sekitar 600 anak yang sudah divaksin di rumah sakit tersebut, maka ini harus ada yang namanya story imunisasi. Nah story imunisasi inilah yang akan dijadikan suatu assessment untuk melakukan tindak-tindak lanjut. Kalau itu memang vaksin palsu, maka vaksin apa yang diberikan, dan ini dampaknya kepada anak itu apa. Nah ini yang saya juga sudah melayangkan juga ke surat ke Kepala Badan POM untuk bisa bertemu, sehingga mendapatkanlah hasil ketika diperoleh dari Bareskrim yang sudah diperiksa di Badan POM. Seharusnya menurut Anda bentuk komunikasi dari pihak rumah sakit untuk kemudian menghentikan kegaduhan saat ini seperti apa? Nah seharusnya itu kan memang sudah ada poskonya ataupun mungkin humasnya yang sudah menerima semua masyarakat yang ada di situ. Namun justru sekarang ini mereka sudah ada satu tempat dipindahkan lagi sampai yang terakhir ada di tempat parkir. Nah inilah yang menjadikan sesuatu pertanyaan besar, harus kemana? Karena memang masyarakat, orang tua ini harus mendapatkan suatu jalan yang informasi yang jelas. Kalau toh itu misalnya harus ke Satgas, Satgasnya di mana? Kalau sudah ada hotline-nya juga harus mudah untuk dihubungi. Karena kemarin informasinya kan juga harus ke rumah sakit setempat, pemerintah yang ada di setempat untuk melakukan vaksin ulang, dan juga di puskesmas dan posyandu. Nah inilah ketika juga datang di rumah sakit setempat yang terdekat di situ, juga di situ belum siap. Nah ini yang kemudian nanti akan kami mediasikan untuk mencari jalan suatu solusinya sehingga anak tetap mendapatkan vaksin. Karena vaksin ini penting untuk mendapatkan kekebalan untuk anak itu. Yang sudah mengadu ke KPAI ada Harapan Bunda begitu. Masih ada 13 rumah sakit lain. KPAI siap memediasi? Oh ya harus. Kita dimanapun, kalau tadi sudah disebutkan 9 provinsi, karena KPAI itu mengawasi semua di Indonesia, jadi semua provinsi. Tentu kami akan bekerja keras dan sekarang sudah ada posko. Di KPAI ada poskonya, jadi silakan untuk datang ke kami dan kami akan mencarikan suatu solusi. Buka setiap jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam kerja ada dan juga 24 jam. Di sana ada satpam, ada security-nya yang menjaga. Jadi dan juga ada website-nya, ada hotline-nya juga ya, bisa disebutkan, Bu? Nah ini saya tidak Jadi ada bisa dibuka di Google. Tapi itu siapa saja orang tua yang merasa bisa punya akses dan silakan datang ke KPAI. Dan juga saya sendiri sebagai Komisioner Kesehatan NAPSA juga handphone saya siap 24 jam, silakan untuk menghubungi saya dan saya tidak mengirikan. Karena kami tetap harus memberikan, kalau toh itu memang anak belum divaksin, atau sudah divaksin ternyata vaksinnya adalah palsu, dan itu tidak ada berdampak dalam kekebalan, tentu harus ada vaksin ulang. Betul. Karena ini kan sudah merupakan hak, bahwa di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak sudah disebutkan bahwa kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar. Artinya untuk tumbuh kembang anak, untuk hak anak, sebagai hak yang hidup ini harus mendapatkan kesehatan itu. Saya ke Pak Mahesa. Pak Mahesa, ada 3 dokter nih, katakanlah oknum yang juga saat ini menjadi tersangka, artinya diindikasikan terlibat dalam penggunaan vaksin palsu. Bagaimana sikap dari IDI sendiri? Ya, ketika kasus ini mencuat, kita dari Ikatan Dokter Indonesia menyatakan menyayangkan kejadian ini terjadi. Bahkan kemarin juga pada saat konferensi pers bersama di Mabes Polri, Ketua Umum kami menyampaikan secara pribadi permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena ada anggota kami, dokter-dokter, oknum-oknum dokter yang terlibat. Ini sangat-sangat disayangkan karena kegelisahan, kami memahami kegelisahan yang muncul di kalangan masyarakat, tapi juga kegelisahan ini tidak hanya di kalangan masyarakat, kegelisahan ini juga muncul di kalangan dokter. Karena juga tidak sedikit dokter-dokter yang anak-anaknya juga divaksinasi di rumah sakit tersebut. Anak yang punya rumah sakit juga divaksin. Betul, bahkan dokter-dokter yang tersangka itu anaknya juga divaksinasi di tempat tersebut. Jadi ini yang kemudian kami menarik kesimpulan bahwa anggota kami juga tidak mengetahui bahwa itu vaksin palsu. Tetapi Ketua Umum kami menyampaikan bahwa sebagai tanggung jawab kami sebagai organisasi profesi, kami pertama menyampaikan menjunjung tinggi proses hukum. Jadi kita tetap mendukung Polri dalam hal ini untuk menegakkan proses hukum. Namun kita juga menjunjung asas praduga tidak bersalah, artinya sampai dengan dokter-dokter tersebut dinyatakan bersalah di pengadilan, maka kami sebagai organisasi profesi berdasarkan aturan organisasi, kami juga punya kewajiban untuk mendampingi anggota kami tersebut sampai dengan terbukti bersalah. Kalau dia sudah terbukti bersalah, maka
di kami juga di internal organisasi profesi punya aturan untuk menegakkan sanksi-sanksi organisasi. Bisa dicabut izin praktiknya? Kalau terbukti bersalah dan itu dikategorikan sebagai pelanggaran etika berat, kita bisa bukan cabut izin praktek, kita mencabut status keanggotaannya. Kalau seorang dokter dicabut status keanggotaan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, maka secara otomatis surat Tidak izin bisa prakteknya pun dicabut. Baik, Pak Ilham Utama Marsi sebagai Ketua Umum PBID, Ikatan Dokter Indonesia, mengatakan bahwa vaksin palsu dan juga kasus vaksin palsu ini adalah grand design untuk menyudutkan profesi dokter dan juga rumah sakit. Saya akan tanyakan kepada Pak Mesa, tapi kita harus